Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada dosen pengampu yang sudah memberikan materi-materinya terhadap kami, terutama kepada Dr. Hosairi selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Madura. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir tentang Sistem Informasi MUI Pemekasan berbasis web dengan metode Rapid Application Development. Di Indonesia sendiri, dengan populasi sekitar 274,9 juta orang, penggunaan internet sudah mencakupi sekitar 73,7%, yaitu sekitar 202,6 juta pengguna atau orang di Indonesia. Sedangkan pengguna mobile connection atau pengguna mobile itu sekitar 125,6%, bahkan melebihi dari populasi di Indonesia, yaitu sekitar 345,3 juta pengguna. Sedangkan orang-orang atau pengguna aktif media sosial yaitu sekitar 61,8% dari total populasi di Indonesia atau sekitar 170 juta orang atau pengguna. Nah, dari data-data tersebut mewakili betapa pentingnya atau pertumbuhan teknologi di Indonesia ini sangat penting atau sangat pesat, seperti itu. Bisa dikatakan pertumbuhan teknologi di Indonesia ini sangat pesat. Oleh karena itu, perkembangan teknologi di instansi itu sangat penting bagi masyarakat. Selain mempermudah dalam mengakses informasi dan pelayanan bagi masyarakat, juga dapat mempermudah instansi dalam memproses pengolahan data, baik dari penyimpanan, pengarsipan, secara otomatis, sehingga mempermudah dalam pencarian data. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang rancang bangun sistem informasi Majelis Ulama Indonesia Pemekasan berbasis web dengan metode Rapid Application Development. Rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah yang akan kita angkat, yaitu salah satu, bagaimana MUI bisa memberikan informasi secara cepat dan tepat, bagaimana membuat sistem yang bisa mempermudah dan mempercepat kinerja staf MUI, ketiga, bagaimana membuat sistem yang bisa mempermudah dan mempercepat proses pelayanan MUI terhadap masyarakat. Tujuan penelitian. Dari beberapa rumusan masalah, kita akan membuat tujuan penelitian, yaitu membuat sistem berbasis web yang bisa membantu untuk menyebarkan informasi secara cepat dan tepat. Tentunya, karena MUI ini sendiri merupakan organisasi Islam, dan sekarang informasi itu sangat beredar dengan cepat. Oleh karena itu, MUI harus bisa menguasai di bidang-bidang teknologi tersebut, sehingga bisa mencegah berita-berita hoax atau berita-berita yang kurang benar, dan dicegah oleh MUI dengan fatwa-fatwa yang bisa membuat masyarakat itu mengerti dan tidak terpancing akan hoax-hoax tersebut. Kedua, membuat sistem informasi berbasis web yang dapat mempermudah staf MUI dalam proses pendataan dan pelayanan. Tentunya ini sangat penting mengingat teknologi sudah berkembang semakin cepat dan mempermudah sehingga dapat mempermudah staf-staf MUI dalam proses pendataan dan pelayanan. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dengan dua, yaitu satu bagi masyarakat, kedua bagi MUI. Bagi masyarakat itu sendiri,
dapat mempermudah dalam mendapat informasi yang diberikan MUI dan mempermudah dalam proses pelayanan. Kedua, bagi MUI. Bagi MUI ini dapat mempermudah dalam proses pendataan dan pemberian informasi secara cepat dan akurat, serta dapat mempercepat dalam proses pelayanan dan pendataan. Nah, bagi masyarakat, itu dapat memudah mendapatkan informasi yang diberikan MUI, sehingga masyarakat ini tidak terpancing akan hoak-hoak atau berita-berita yang kurang benar dan ditengahkan oleh MUI dengan sistem aplikasi ini. Seperti itu. Diharapkan dengan seperti itu dan mempermudah proses pelayanan. Salah satunya nanti di sini ada fitur untuk pembuatan sertifikat produk halal secara online. Seperti itu. Ada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang kami angkat atau menjadi posisi penelitian dan menjadi kajian-kajian pustaka bagi saya. Ada di sini ada kita mencari contoh 5 penelitian saja. Sebenarnya ada 11, tapi di sini saya kasih 5 saja, yaitu pada tahun 2016 Erlita dan kawan-kawan membuat perancangan sistem informasi iklan produk halal MUI berbasis mobile web menggunakan metode multimedia interaktif. Faroki dan Nanang pada tahun 2013, meskipun ini sudah agak lama karena saya mencari di Google Classroom itu sedikit yang mengangkat tentang sistem informasi MUI. Jadi saya ambil saja seperti ini. Yaitu dengan judul Portal MUI Online Optimalisasi Dakwah Islam Melalui Internet di kasus MUI Kecamatan Ujung Berung. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Pada tahapan metodologi penelitian ada beberapa tahapan-tahapan, yaitu 1. Perumusan masalah, 2. Penentuan tujuan. Perumusan masalah sudah dibahas tadi, penentuan tujuan sudah bahas tadi. 3 adalah studi pustaka. Di studi pustaka ini kita mempertimbangkan metode apa yang cocok untuk digunakan dalam pengembangan sistem informasi ini. Nah, pada tahap berikutnya adalah tahap pengumpulan data dan informasi. Pada tahapan ini mengumpulkan data-data dan informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, berlanjut kepada tahapan selanjutnya, yaitu analisa dan kebutuhan. Pada tahapan analisa dan kebutuhan, ini adalah berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi, yaitu bagaimana mengembangkan aplikasi ini sesuai dengan bagaimana mengembangkan aplikasi ini yang sebelumnya masih belum dikembangkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya adalah perencanaan sistem basis data. Tentunya basis data ini sangat penting karena di dalamnya berisi data-data. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah perancangan interface. Nah, pada tahap perancangan interface ini berguna untuk bagaimana masyarakat atau user itu bisa mudah dalam mengakses sistem informasi atau aplikasi ini, tidak bingung dalam mengakses informasi ini. Nah, makanya dibutuhkan perancangan interface. Selanjutnya adalah perancangan program dan implementasi. Pada perancangan program dan implementasi ini adalah menggabungkan antara basis data dan interface dengan program, dengan pemrograman, salah satunya yaitu PHP dan lain sebagainya. Kesimpulan dan saran. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, pada tahapan metode penelitian ini kita menggunakan RAD, Rapid Application Development, yaitu suatu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dirancang untuk mengembangkan sistem yang terdiri dari metode pengembangan untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Adapun tujuan dari model RAD yaitu untuk mempersingkat waktu yang biasanya diperlukan dalam SDLC. Nah, adapun tahapan-tahapan penelitian dalam metode penelitian RAD ini yaitu 1. Perencanaan, desain sistem, pengembangan, dan implementasi. Enaknya dalam menggunakan RAD ini dalam tahap
desain sistem itu bisa kita melakukan pengulangan-pengulangan, yaitu pertama kita prototype, kemudian testing, kemudian revamp. Ketika masih belum cocok kita buat prototype lagi, kemudian kita testing lagi, kemudian kita revamp lagi, seperti itu. Dan metode RAD ini kita anggap cocok karena tidak membutuhkan waktu yang panjang, hanya membutuhkan waktu yang mempersingkat waktu yang biasanya diperlukan dalam SDC, seperti itu. Karena dalam penelitian ini waktunya tidak terlalu panjang, jadi saya kira RAD ini cocok dalam penelitian kali ini. Selanjutnya adalah perancangan sistem. Di perancangan sistem ada use case diagram. Use case diagram adalah mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Nah, di use case diagram ini ada 3 aktor, yaitu petugas, pengguna, dan admin. Di mana user ini adalah menampilkan apa yang bisa dilihat oleh user ini adalah front end-nya saja, yaitu pendaftaran sertifikat halal, fatwa, daftar ulama, daftar pengurus, melihat berita. Sedangkan petugas dan admin ini di bagian back end-nya, di bagian data-datanya, seperti itu, yaitu login, pendaftaran sertifikat halal, melihat data pendaftar sertifikat halal, melihat data fatwa, data ulama, data pengurus, data berita, data petugas. Sedangkan admin bisa menambah petugas dan petugas tidak bisa menambah dirinya sendiri, seperti itu. Selanjutnya adalah perancangan sistem, activity diagram. Selanjutnya adalah activity diagram. Activity diagram dalam bahasa Indonesia diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses yang terjadi pada sebuah sistem atau runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Nah, di sini ada contoh, yaitu activity diagram login admin dan petugas. Saya satukan karena hampir sama, yaitu satu, petugas masuk kepada aplikasi, kemudian sistem menampilkan halaman login, kemudian memasukkan username dan password, kemudian sistem mengecek apakah benar atau tidak. Jika benar, jika terdaftar, maka masuk kepada halaman petugas. Jika tidak, maka kembali kepada halaman login. Begitupun dengan admin. Di sini juga ada beberapa contoh, yaitu activity diagram input data berita. Itu yang menginput data adalah petugas. Petugas masuk kepada halaman petugas. Setelah tadi melakukan login, maka masuk kepada halaman petugas. Selanjutnya adalah memilih menu berita, sistem menampilkan halaman berita, petugas menginput berita, sistem menyimpan berita, dan sistem menampilkan data berita. Sama dengan input data fatwa, sama seperti yang tadi, sistemnya alurnya sama, data ulama sama, data pengurus sama alurnya. Baik, selanjutnya adalah activity diagram input data petugas. Sama seperti sebelumnya, tapi bedanya ini adalah admin yang menginput petugas, yaitu masuk kepada halaman admin. Setelah tadi login, masuk kepada halaman admin, masuk ke menu petugas, menampilkan halaman petugas sistem menampilkan halaman petugas, lalu admin menginput data petugas, sistem menyimpan data petugas dan menampilkan data petugas. Ini adalah sertifikat halal, yaitu ada dua aktor. Pertama, user mengisi form pendaftaran, menginput dokumen-dokumen persyaratan, kemudian petugas mengecek pendaftar dan memvalidasi dokumen serta mengirim hasil validasi. Selanjutnya, user mengecek hasil validasi dan mengkonfirmasi, dan petugas mengirim sertifikat. Itulah activity diagram untuk pendaftaran sertifikat halal. Selanjutnya adalah perancangan sistem.
ERD Entry Relationship Diagram. ERD adalah merupakan diagram yang digunakan untuk merancang database dan memperlihatkan relasi antara entitas atau objek dengan atributnya. Tujuan entity relationship diagram ini adalah untuk memberikan gambaran tentang sistem yang dikembangkan sehingga mempermudah perancangan database. Saya jelaskan secara umum saja, yaitu user melihat berita, mengurus fatwa, pengurus melihat data, melihat berita, melihat pengurus, melihat fatwa, melihat ulama, dan user bisa mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikat halal. Admin memiliki petugas. Petugas dapat menginput, mengedit, dan menghapus data berita, data pengurus, data fatwa, data ulama. Dan petugas bisa memvalidasi produk halal yang didaftarkan, seperti itu. Sedangkan di petugas itu ada ID, nama, alamat, username, dan password. Itu adalah dari nama-nama dari tabel, isi dari tabel, yaitu ada ID, nama, alamat, username, dan password. Admin juga sama. Di sini ada 1, 2, ada tabel petugas, ada tabel admin, ada tabel produk halal, ada tabel ulama, ada tabel fatwa, ada tabel pengurus, ada tabel berita. Seperti itu. Selanjutnya adalah user interface. User interface adalah perancangan sistem interface diperlukan untuk memudahkan dalam melakukan proses perancangan tampilan website. Interface menyediakan tampilan sebuah halaman website yang digunakan untuk proses input hingga menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada contoh, yaitu halaman login, yaitu memasukkan username dan password. Selanjutnya adalah halaman home. Pada halaman yang sebelah kiri adalah admin, yang sebelah kanan adalah halaman home petugas. Di sini juga ada halaman untuk daftar produk dan halaman dari portal atau berita atau halaman utama dari MUI Pamekasan di bagian front end, seperti itu. Adapun jadwal penelitian yang akan saya lakukan yaitu minggu pertama perumusan masalah dan penentuan tujuan, minggu kedua adalah studi pustaka dan pengumpulan data, sampai minggu keempat analisa kebutuhan, dari minggu ketiga sampai minggu keempat perancangan sistem, yaitu sekitar 2 bulan, dari bulan kedua sampai bulan ketiga. Perancangan interface sama, dari pertengahan bulan kedua sampai pertengahan bulan keempat. Perancangan program dan implementasi yaitu sekitar 1 bulan, di minggu keempat bulan ketiga sampai minggu ketiga bulan keempat. Kesimpulan dan saran yaitu minggu keempat dan hasilnya. Dan terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.